Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin mohon bimbingannya nih, Guru Sarmani. Saya menegaskan nih Pak Guru, kan tadi terkait memang kisah Salman Al-Farisi ya, yang mana lebih menguntungkan akhirat dibanding dunia. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk mungkin menambah ilmu saya, makomnya kayak saya ini makom mecin kali ya. Dan makom mecin tuh masih Ajinomoto, Roy, Masako kayak gitu. Jadi racikan kemana aja bisa masuk kan. Jadi memberi minta komposisi yang baik, yang mana takarannya akhirat dan dunia itu yang bagus seperti apa. Artinya miring ke dunia ya jangan gitu kan, berlebih ke akhirat tadi udah ada kisahnya dari Pak Guru. Nah untuk makomnya kita nih yang mungkin masih lebih condong ke dunia kayaknya ya, kalau saya pribadi ya, yang mungkin seperti apa sih takaran atau komposisinya Pak Guru? Mungkin ini bisa jadi masukan buat diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أستغفر الله العظيم Astagfirullah. Walaqad fatanna lahum min qablihim, dan sesungguhnya aku telah memberikan ujian orang-orang sebelum mereka. Jadi ujian itu akan tetap ada sampai kapanpun. Orang zaman dulu diuji, zaman sekarang diuji, bahkan kita nanti tidak tahu ujian seperti apa lagi yang akan menerpa kita di masa yang akan datang. Yang pastinya biasanya kalau anak SMA itu mungkin merasa kayaknya enak ya kalau saya sudah kuliah. Yakin. Ternyata setelah kuliah kayaknya enak ya. Kalau seandainya udah kerja yakin enak. Masih mikirin kapan yang menikah. Ujian udah nikah. Enak nih kayak nikah. Yakin enak. Masih aja diuji Pak. Mohon maaf mungkin belum dapat keturunan. Kemudian juga mungkin dan sebagainya, belum ada urusan-urusan yang lain. Sudah didapat keturunan, apakah yakin masih enak? Masih tetap diuji Pak. Anak sakit, kemudian anak butuh sekolah, uang nggak ada, pasti tagih 2 juta, uang cuma punya 200, itu masalah Pak. Jadi masalah itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Sampai ketika orang mengatakan bahwa sepertinya kalau saya bunuh diri ini selesai nih, bahkan bunuh diri pun itu adalah masalah ya. Jadi masalah yang sesungguhnya adalah bukan masalah yang datang kepada kita, tapi masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memecahkan masalah itu sendiri. Jadi keimanan seseorang itu adalah kualitas diri, bagaimana kita mampu memandang masalah itu menjadi besar atau kecil. Ada orang yang hilang uang 5.000, Ustadz Daus. Kemudian juga Ustadz Usna hilang uangnya sama 5.000, tapi gelagatnya berbeda karena kadar mungkin keimanan yang berbeda. Ada orang yang hilang uangnya 5 juta, biasa-biasa saja. Oh, uang bisa dicari. Ada uang 5.000, hilangnya kan di Pandeglang, hilangnya di Cilegon, udah nyampe Serang masih kepikiran nih. 5.000. Gara-gara 5.000 sampai sehujan sama orang, fitnah sama orang, kayaknya ya orang yang di samping saya itu tuh masih kepikiran. 5.000 jadi hal yang besar. Oh tadi langsung pegang-pegang kantong. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya ujian, tapi bagaimana besar kecilnya iman yang kita miliki untuk memecahkan masalah itu. Makanya
Iman itu kata para ulama dikatakan bahwa al-iman tasdiqul bil qalbi wa qaulul lisan wa amal bil arkan atau wa amal bil jasad. Kalau iman itu hanya sekedar ucapan saja, maka saya yakin la ilaha illallah seperti tadi cukup untuk membuktikan iman. Tapi iman tidak cukup hanya ucapan. Iman itu butuh diyakini dengan hati. Maka orang-orang yang beriman dia pandai bermain di dalam hatinya, karena iman itu berpikirnya adalah tentang bagaimana ia menemukan yang ada di dalam dirinya, dan di dalam dirinya itu dia tidak nampak tapi dia mampu mempengaruhi apa yang nampak. Contoh, mic ini kenapa bisa nyala? Karena ada setrum. Kalau seandainya mic ini nggak ada setrum, apa yang terjadi? Tidak akan bisa nyala, bahkan ini tidak akan bisa dipakai. Persis seperti manusia, kalau tidak ada iman tidak berguna, Pak. Percuma. Hampir rata-rata yang menguatkan itu yang tidak terlihat, Pak. Yang menguatkan itu yang tidak terlihat. Contoh lagi seperti apa? Akar. Pohon bisa kuat itu karena ada akar yang tidak nampak. Apalagi beton. Coran bisa kuat itu karena ada beton yang tak nampak di dalamnya. Itulah iman. Iman itu kalau diucapkan, cukuplah kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tapi tidak cukup dengan itu. Tasdiqul bil qalbi diyakini dengan lisan, dan juga wa amalu bil arkan diamalkan dengan jasad kita. Maka kalau kita mengaku orang beriman cuman ahli zikir, mohon maaf, la ilaha illallah, tapi begitu lihat ada kambing ditendang diinjak sampai mati, ada kucing ditendang sampai pingsan, yakin itu sudah sempurna imannya? Enggak. Ditambah lagi ukuran iman itu ternyata disandingkan dengan hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Banyak. Ada hadis dikatakan di sana. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Itu adalah bagian daripada adab bagaimana kita berbicara satu orang dengan orang yang lain. Ukurannya adalah hubungan manusia. Kedua, falyukrim jarah. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Itu adalah ukuran orang-orang beriman. Jadi ukuran orang-orang beriman itu ternyata banyak di dalam hadis itu disandingkan bagaimana kualitasnya orang itu mampu berhubungan baik dengan orang lain. Itu adalah amalan jasad kita. Jadi keseimbangan iman itu diyakini dengan hati, dalam hal ini adalah niat, kemudian juga diucapkan dengan lisan, kemudian juga dilakukan dengan amal perbuatan kita. Itu baru seimbang. Jangan ngaku kalau kita orang beriman, kita baik kelihatannya dengan tetangga, baik dengan orang lain, dengan sahabat kita, dengan teman kita, tapi justru kita tak rajin untuk bermunajat dengan Allah di malam hari. Kemudian di hati kita juga masih punya seuzon, dengki, hasad, sombong, dan sebagainya. Maka kesempurnaan iman itu adalah bagaimana kita mampu, kata Ustadz Umam berkata minggu kemarin, baik hubungan dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan manusia. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, dosa kita kepada Allah, 70 dosa kita kepada Allah itu lebih baik daripada dosa kita satu dengan manusia. Apa yang menjadikan seperti itu? Karena maaf seorang manusia kepada manusia yang lain itu menjadi kunci agar kita diterima taubat kita dengan Allah. Nah, jadi kalau seandainya kita punya dosa yang begitu banyaknya dengan Allah, kita dengan taubat nasuha diterima, Pak, langsung. Tapi kalau seandainya kita masalah dengan manusia, kemudian kita minta maaf tidak dimaafkan, repot, Pak. Taubat kita terhalang. Jadi bahasa kita itu adalah, cobalah kalau kita ingin mengaku diri menjadi orang yang beriman, rajin kita menata hati kita dengan kualitas iman kita,
kemudian ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, dan lakukan perbuatan dengan perbuatan yang baik. Awal kisahnya itu, Abu Darda itu kedatangan seorang tamu namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini memang dia sahabat dekatnya, kayak Ustadz ini dengan Ustadz Daus. Ya, Ustadz Faisal dan Ustadz Daus. Ketemulah di rumahnya, kemudian ternyata Abu Darda ini dia sedang di luar rumah, kemudian bertemu dengan istrinya di halaman rumahnya. Kemudian bertanyalah kepada istrinya, kemana Abu Darda? Beliau sedang berpuasa dan sedang menyendiri, bermunajat. Kemudian kata istrinya, wahai Salman, temanmu itu dia sepertinya sudah mulai menjauhi dunia. Wah, saking hebatnya nih Abu Darda nih. Kata istrinya mengaku, bahkan istrinya jarang sekali dilirik sama dia. Istrinya pakainya compang-camping, Pak, di dalam rumah. Ditegur sama Salman, wahai Ummu Darda, wahai istrinya Abu Darda, kenapa engkau berpakaian seperti ini? Seharusnya kamu berdandan untuk suamimu, bersolek untuk suamimu. Apa jawab sang istri? Bagaimana saya bersolek sementara suamiku dia sibuk dengan tasbihnya, dia sibuk dengan amalan-amalannya. Paginya dia duha, kemudian siangnya dia puasa, kemudian malamnya dia bangun tidur. Bahkan dia tidak sempat sering menyentuh istrinya. Setelah itu datang Abu Darda, dipeluknya karena sahabat lama, kemudian disuguhilah dengan makanan yang terbaik. Jadi salah satu adab ketika ada tamu datang itu, kalau seandainya kita punya makanan seperti ini, hari pertama itu disuguhinnya adalah makanan yang terbaik melebihi makanan yang ada. Itu hari pertama. Kecuali kalau sudah masuk hari kedua, hari ketiga, baru suguhannya seperti apa yang kita makan. Gitu ya. Jadi cukup hari pertama aja itu ternyata memang ada hadis, ada. Jadi Abu Darda itu disuguhi makanan yang terbaik, kemudian tidak dimakan oleh Salman Al-Farisi. Ditanya, ya Salman, kenapa engkau tidak makan suguhanku? Kata dia tahu bahwa Abu Darda ini lagi puasa. Saya tidak akan pernah makan kecuali engkau ikut makan bersama saya. Lah, saya ini sedang berpuasa. Pokoknya saya tidak akan pernah makan kalau seandainya engkau tidak ikut makan bersama saya. Karena ingin menghormati tamunya, akhirnya Abu Darda berbuka puasanya. Itu yang pertama. Kemudian menginaplah Salman ini. Kemudian ketika waktu malam tidur di area rumahnya, bangun baru tidur sebentar. Abu Darda namanya orang rajin ya Pak. Jadi sibuk sama sholat itu, baru tidur sebentar bangun lagi. Ketahuan sama Salman, ditarik tangannya. Kamu tidur saja dulu sini. Saya mau sholat malam. Pokoknya kamu tidur, temani saya di sini, kita ngobrol, kemudian kita tidur. Salman tidur lagi, bangun lagi, ditarik lagi Abu Darda supaya tidak usah sholat. Akhirnya ngikutin apa kata tamunya, kata Salman Al-Farisi, akhirnya ya sudah saya tidur. Ketika sudah masuk menjelang subuh, dibangunkan, ya Abu Darda, ayo bangun kita sholat malam bersama. Jadi sholat malamnya biar tidak terlalu banyak-banyak, sedikit saja. Merasa nggak nyaman Abu Darda ini dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini sedang berpuasa, aku ini ingin menghajatkan diri sholat malam. Kemudian ada sahabatku Salman Al-Farisi untuk menahanku untuk berbuat itu. Apa kata Salman? Kata Salman, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Kemudian dilanjutkan, wali ahlika 'alaika haqqan, wali jasadika 'alaika haqqan. Ya Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu memiliki haknya. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu, anakmu, keluargamu memiliki haknya.
wali jasadika alaika haqqon, dan dirimu sendiri, wali nafsika, dirimu sendiri juga memiliki haknya. Kenapa ditahan? Bukan karena melarang, Pak, karena sayang. Takut Abu Darda ini justru melupakan hak-hak yang sebenarnya dia harus menunaikan hak itu. Apa yang pertama? Karena dia rajin puasanya, banyak tamu, banyak orang-orang yang melalaikan janji dengannya. Karena sering sholat malamnya, Pak, Abu Darda ini jarang sekali menyentuh istrinya. Bahkan kalau ditanya dengan anaknya, jawabannya sederhana, tidak menyenangkan. Sibuk dengan ibadah-ibadahnya sehingga melalaikan hak-hak yang seharusnya ditunaikannya. Maka kata Rasulullah, engkau benar Salman. Jadi disaksikan oleh Rasulullah dikatakan sodakta Salman. Yang benar adalah Salman. Nah, jadi ngadu tuh Abu Darda, dan Salman memberikan informasi seperti itu. Ternyata memang selama ini apa yang kita lakukan itu beribadah iya, tapi kita melupakan hak-hak orang lain. Istri tidak dinafkahi, kita sibuk dengan puasa kita, kemudian kita sibuk dengan zikir kita, tapi istri mungkin lupa kita nafkahi, anak lupa kita beri pelajaran, kita ngajar ngaji dan sebagainya, sehingga kita melupakan hak-hak kemanusiaan, dan akhirnya kita justru akan menjadi bagian tuntutan Assalamualaikum hak-hak di akhirat. warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin mohon bimbingannya nih, Guru Sarmani menegaskan nih Pak Guru, kan tadi terkait memang kisah Salman Al-Farisi ya, yang mana lebih mementingkan akhirat ya dibandingin dunia. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk mungkin menambah ilmu di saya, makomnya kayak saya ini makomnya makom mecin kali ya. Jadi makom mecin tuh masih iya Ajinomoto, Royco, Masako kayak gitulah. Jadi racikan kemana aja bisa masuk kan gitu. Jadi memberi apa, minta komposisi yang baik, yang mana takarannya akhirat dan dunia itu yang bagus seperti apa. Artinya miring ke dunia ya jangan gitu kan, berlebih ke akhirat tadi udah ada kisahnya dari Pak Guru. Nah, untuk makomnya kita nih yang mungkin masih lebih condong ke dunia kayaknya ya, kalau saya pribadi ya, yang mungkin seperti apa sih takaran atau komposisinya Pak Guru? Mungkin ini bisa jadi masukan buat diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik Bapak-bapak, kalau seandainya kita menemukan diri bahwa kita itu miring sebelah, kan namanya nggak seimbang. Seimbang itu kanan dan kiri, persis seperti seimbangnya sayap ketika si burung itu terbang. Satu patah maka tidak akan bisa untuk terbang lagi. Seperti ayat yang difirmankan Allah, di situ ada duribat alaihimudillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang itu, semua orang itu akan diliputi kehinaan. Hina orang itu kecuali orang yang seimbang dalam hubungannya dengan manusia dan baik hubungannya dengan Allah. Kenapa Abu Darda itu dilarang atau dihentikan? Takut ketika dia mungkin semangat tingkat tinggi untuk sampai kepada level tertinggi menurut beliau, menurut Abu Darda sendiri, tapi ternyata menurut Rasulullah tidak. Ada hak-hak yang harus dipenuhi di dunia. Kalau tujuan di dunia ini kan dua. Pertama adalah kita sebagai khalifah. Kedua, kita adalah untuk beribadah. Beribadah itu kepada Allah. Khalifah itu
lebih erat kepada berlaku adil. Maka ketika Allah menurunkan manusia itu, maka berlakulah dua itu. Beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, dan menjadilah khalifah di muka bumi ini dengan berlaku sebaik-baiknya khalifah. Apa itu kebaikan khalifah? Adalah berlaku adil di muka bumi ini. Jadi kalau kita seandainya harus memilih sebagai level makom-makom kita nih, levelnya seperti apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, maka niatkan di situ untuk meningkatkan keimanan. Karena setiap segala sesuatu apa yang kita lakukan, kalau tidak didasari niat dan iman, maka tidak akan ada nilainya, Pak. Percuma. Kalau seandainya kita memberi uang ke Kotrunada itu 1 juta untuk pembangunan masjid, tapi tidak ada nilai iman di situ, tidak ada ikhlas, tidak ada niat yang baik, maka hilang. Sayang, makom-makom seperti kita yang seharusnya justru meningkatkan, justru malah itu menghilangkan lebih surut lagi. Kan harusnya kalau kita kecil, harusnya meningkat lebih besar. Sudah mau kecil, justru malah lebih kecil, nanti bisa lebih hilang lagi. Kalau seandainya makomnya tingkat tinggi, oh makom wali ya kata. Ya wallahu alam kalau wali. Yang terpenting adalah sahabat Abu Darda itu dikenal dengan sahabat yang sangat zuhud sekali. Tapi Salman Al-Farisi dia mampu memberikan stigma bahwa hablum minallah dan hablum minan nas itu harus seimbang. Makanya kalau kita beribadah, beribadahlah seakan-akan kita mati besok. Supaya apa? Semangat, Pak. Tapi kalau kita sedang mengajar untuk kepentingan dunia, untuk kebaikan di dunia, maka kejarlah dunia itu seakan-akan kita mati lama gitu, sampai 1000 tahun lagi.